Mari kita tundukkan kepala kita sama. Salah ceplik Pak Adi. Dalam kerajaan surga, apa yang kami kenal, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan. Kok tidak bisa ya Pak David? Signalnya Pak Adi yang tidak baik. Halo. Signalnya Pak Adi yang tidak baik. Padahal tadi dengar Pak Peter ngomong itu, tidak apa-apa. Itu ada doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, terlebih khususnya pada malam hari ini, di mana Engkau telah kumpulkan kami melalui saluran Zoom. Hanya ada satu tujuan yang kami rindukan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertugas maupun setiap kami yang mengikuti ibadah ini, semuanya diurapi oleh Engkau, semuanya diberi roh pujian penyembahan. Terlebih sebentar kalau firman disampaikan Tuhan, biarlah setiap kami yang ikut ibadah ini semuanya mendapatkan berkat yang sama yang datang daripada Engkau. Sehingga kami semua Tuhan setelah mengikuti ibadah ini, kami semuanya Tuhan mendapatkan jawaban yang indah yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk malam hari yang indah ini. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Adi. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami di PD Harvest Blessing, mari sama-sama kita satukan hati malam ini. Mari sama-sama tundukkan kepalamu. Mari sama-sama tundukkan hatimu menyembah Dia. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Yang percaya katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, oh jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di PD Harvest Blessing Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau memberkati kami yang ikut ataupun yang tidak ikut, semuanya diberkati Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus
Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama-sama angkat tanganmu, saudaraku, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Seringkali banyak dari kita saat badai itu datang, kita kehilangan arah. Kita berbalik arah, tetapi percayalah pada malam hari ini, saudaraku. Saat engkau beribadah kepada Tuhan, Dia adalah sumber pertolongan. Dia Allah yang sudah menolong di masa yang lalu. Percaya Dia juga Allah yang baik yang akan menolong di masa yang akan datang. Anak-anak keturunanmu semua diberkati. Engkau dan seisi keluargamu, seisi rumahmu diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan, tidak ada hal yang membahayakan. Percaya saat engkau menyembah Dia, saudara. Kami berdoa bahwa semua yang mengikuti Yesus ataupun yang tidak mengikuti, semua anggota PD Harvest Blessing, semua anggota keluarganya dijaga dan dilindungi Tuhan. Bersama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, satu kali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa
disembah. Haleluya. Terimalah sembah hormat kami. Haleluya. Kau yang bisa berbahasa roh, mari bersama-sama menyembah Dia. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Jamalah kami Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Oh jamalah segala kami tahu Engkau adalah Allah sang pembela kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian sembah kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Terimalah sembah hormat. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sembah Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Dalam tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan, angkat tanganmu saudaraku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu
ku merasa teduh dalam kasih-Mu, ku merasa teduh dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, kami serahkan kepada hamba-Nya Pak Lukas. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah hari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami juga mau jaga diri hati kami Tuhan untuk ke depan hari ini Tuhan, untuk kami mau lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, benar kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Mari kita memujikan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan, harinya mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ku masuk halaman pujian. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Masuk gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Ketika kita sukacita, pasti Tuhan akan memberikan harapan yang baru, kekuatan yang baru, kemenangan yang baru di setiap kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan
Untuk-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana-Mu, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Ini aku Tuhan, semua milik-Mu. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan kami percaya rencana-Ku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup, amin, sebagai persembahan yang berkenan padamu
lebih tinggi lagi ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku, mari menyembah. Kami berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Menyembah hanya Yesus, Kaulah pelindung kota benteng, batu ya dalam masyarakat kita kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah, haleluya, hanya untuk-Mu Tuhan, Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan, kecuali kami hanya menyembah-Mu Tuhan, memuji untuk kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Agar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Mungkin kami selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja atas setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Shirley yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kuasa dalam-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan Tuhan masuk dalam hati kami, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan-Mu juga Tuhan, untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan Bu Shirley. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Pagi hari ini saya akan membawakan firman dengan judul berjaga-jagalah. Tapi pada waktu saya itu sebetulnya gini ya, saya udah persiapkan satu isinya tuh ya tentang berjaga-jaga gitu.
Tapi kok kemarin waktu saya berdoa, Tuhan ingin kepada saya sesuatu yang berubah gitu. Tuhan lebih menekankan kepada jangan suam-suam kuku. Jadi saya sih sering kali ikutin aja lah Tuhan maunya kemana gitu. Karena gini loh, dalam beberapa waktu ini Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati saya untuk mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan harus bangkit pada hari-hari ini. Jadi saya udah beberapa tema, satu tema ini saya udah bawa ke beberapa persekutuan tentang berjaga-jaga, tetapi selalu isinya tuh selalu beda-beda gitu. Saya nggak ngerti ya, kalau hari ini Tuhan taruh kepada saya untuk menekankan jangan tentang suam-suam kuku. Jadi Ibu Bapak, pada hari-hari ini kita udah dengar ya, dunia keadaannya kok baru lepas dari COVID gitu ya, kita baru lebih enak sedikit ya dari COVID. Tiba-tiba ternyata sekarang Ukraina perang dengan Rusia. Dan dunia ini kan sedang melihat nih, semua hamba-hamba Tuhan sedang melihat ini arahnya kemana gitu ya kan. Nah, kemarin ini saya sempat cerita lebih detail lagi tentang bahwa bagaimana caranya kita tuh berjaga-jaga. Orang tuh begini, nggak usah takut lah, maksudnya kan kita juga nggak tahu hari kedatangan Tuhan tuh kapan gitu ya kan, karena kan anak aja nggak tahu kapan ya kan. Nah itu kemarin saya ada bahas seperti itu. Tetapi satu hal yang saya cuma kasih sedikit aja bocorannya ya, bahwa kita memang tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi seasonnya kita tahu. Nah, karena Tuhan bilang gini kan, kamu tahu pada waktu pohon ara mulai bertunas, pohon-pohon lain mulai bertunas, itu tandanya akan terjadi musim panas. Jadi Tuhan bicara bahwa memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi seasonnya kita tahu. Jadi kita bisa lihat dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu nyambung semua jadi satu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus hari-hari terakhir dia di dunia, dia tuh dia lagi ada di satu bukit Zaitun, terus murid-muridnya tanya gini sama Tuhan. Tuhan, kapan sih maksudnya hari kedatanganmu? Kapan tuh akhir zaman? Kapan tuh maksudnya pemulihan segala sesuatu gitu ya? Intinya gini, Tuhan kapan sih kiamat lah kalau kata orang dunia gitu. Tuhan bilang gini, pada waktu Tuhan akhir zaman itu terjadi, Tuhan memberikan perumpamaan dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Coba kita buka dari Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bisa dibukakan ya, Pak? Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga, nggak kelihatan sih Pak, ini ada gambar Bapak nih. Saya baca deh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi dari cerita ini jelas banget ya, Ibu Bapak, 10 gadis ini sedang menantikan mempelai datang. Siapakah 10 gadis ini? 10 gadis ini adalah gambaran gereja Tuhan, adalah gambaran anak-anak Tuhan yang hari-hari ini nunggu kedatangan Tuhan. Nah, dari dulu juga kan, dari saya tuh kenal Tuhan dari saya usia 19 tahun. Dari dulu juga orang kan bilangnya, Tuhan Yesus mau datang, loh, banyak gereja bicara seperti itu.
Karena kita lihat kan dari waktu perang Irak, ya kan. Terus kita bilang banyak hamba Tuhan bilang berjaga-jaga, hari kedatangan Tuhan sudah sangat singkat gitu ya kan. Tapi kan Tuhan nggak datang. Orang malahan sekarang kalau kita bilang gini, hati-hati loh Tuhan bakal datang, kita harus siap sedia. Ada banyak orang yang anak Tuhan bilang gini, dari dulu juga ngomongnya gitu terus gitu. Nah itu semua ada di dalam firman Tuhan. Pengejek-pengejek yang tampil pada akhir zaman. Nah, Ibu Bapak, bahkan ada banyak orang yang berdalih seperti ini. Kalau kita kasih tahu, kamu mesti tahu loh. Jadi gini, kalau kita harus jadi 5 gadis yang bijak. 5 gadis yang bijak itu mengerti. Dia itu semua tidur, tapi dia tidur ayam. Ya, Bapak, dia tidur ayam. Jadi pada waktu dia tidur pun, pelita dalam dia tuh tetap menyala. Pelita dalam dia tetap menyala terang. Ya. Tapi kalau diceritakan bahwa 5 gadis yang bodoh tuh, pelitanya udah hampir padam. Pelitanya hampir padam. Bahkan dia tidak bawa minyak dalam buli-buli dia. Nah, minyak itu sebetulnya apa sih? Minyak itu adalah Roh Kudus atau api Roh Kudus. Makanya kan di Kisah Rasul waktu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, tampak lidah-lidah api di atas mereka. Nah, api itu adalah bicara tentang kuasa firman. Di dalam Yeremia 23 ayat 29 dikatakan gini, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi api itu adalah bicara tentang kuasa firman. Kuasa firman itu bisa terjadi pengurapan kuasa yang besar pada waktu ada api Roh Kudus. Jadi 10 gadis yang bijaksana ini punya Roh Kudus nggak? Punya. Gereja Tuhan semua punya Roh Kudus. Ada apinya? Ada. Semua gereja punya firman. Tetapi api yang seperti apa? Nah, hari-hari ini kita coba introspeksi diri kita. Gereja harus bangun dari tidurnya. Apinya udah nyala terang. Karena gini loh, waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak cari minyak. Dia tidak cari minyak Anda, tapi dia cari adalah apinya. Api seperti apa yang saat ini ada dalam kehidupan kita, di dalam gereja-gereja Tuhan. Makanya nggak heran kan, di dalam kitab Wahyu, banyak gereja-gereja yang dicela oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada yang suam-suam buku, ya kan? Ada yang udah nggak menjaga kekudusannya. Jadi banyak hal pada hari-hari ini kita gereja Tuhan ini anak-anak Tuhan harus bangkit. Bereskan apimu, karena ada api yang benar-benar nyala terang. Tapi ada api yang redup-redup, bahkan ada orang yang memiliki api yang sudah mati, udah nggak punya kuasa apapun lagi. Ibu Bapak, kita ini nggak bisa loh bertahan di tengah zaman yang begini keras. Ke depannya kita akan gini, tidak ada satu orang pun yang tahu ini perang akan terus berlanjut, apa akan menyebabkan perang dunia ketiga. Kita tidak akan pernah ada yang tahu. Tetapi satu hal, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita menggali kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar dan kita dengar berita, ini kalau kita lihat ke depannya ini enggak akan menjadi lebih baik. Bukan di Indonesia, saya tanya sama anak saya, gas naik, ya kan? Minyak goreng kosong, bahkan katanya sekarang gula mulai kosong. Bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga seperti ini, sama di Amerika juga. Jadi harga bensin juga sudah mulai naik, gas semua di Amerika semua sudah naik ya. Jadi saya juga sekarang kalau anak saya kalau pergi, kita kalau nggak penting-penting banget, kita tuh pergi sekalian gitu. Kita nggak mau muter-muter gitu karena harga gasnya sudah naik gitu ya kan. Dan bahkan bukan itu saja, makanan-makanan sudah mulai naik ya, makanan-makanan sudah mulai naik. Ibu Bapak, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi saya percaya bahwa setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelulusan. Karena firman Tuhan bilang gini, Ibu Bapak, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya apa? Orang yang mempunyai minyak, orang yang mempunyai anggur, dia akan bertahan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya minyak dalam buli-buli kita itu tetap ada nih? Yang kita butuhkan adalah apa? Minyak ini harus ada. Ya, minyak serap kita nih masih tetap ada dalam buli-buli. Kenapa? Karena gini loh, kan kita nggak tahu nih, ini sampai berapa lama. Kita akan ngalamin, ibarat kata gini, mati suri iman kita. Hidup enggak, mati enggak.
Kenapa? Karena jenuh, capek, kecewa, beban berat, nunggu masalah nggak selesai-selesai, kita akan bisa kehilangan api kita. Tapi selama kita punya minyak, waktu api kita mulai agak sedikit padam, kita kembali isi kembali dengan minyak itu. Nah, di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Nah, Ibu Bapak, kenapa kita perlu Roh Kudus pada hari-hari ini? Dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan bertahan, dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan begini. Banyak sekali anak-anak Tuhan, terutama gini, saya ini kan pelayanan saya kebanyakan konseling. Waktu saya tanya-tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Mereka jawab, saya bisa bahasa roh, Ibu, saya bisa bahasa roh, Tante. Ya kan? Bahkan saya tanya, kapan kamu dulu terakhir berbahasa roh, dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya kira-kira pada waktu 10 tahun yang lalu lah, gitu ya kan. Dulu saya udah melayani Tuhan, saya aktif, bahkan saya dulu peka sekali dalam tuntunan Tuhan. Bahkan ada orang yang bilang ini, dulu saya buka gereja, buka perintisan, ya kan. Bahkan saya dipakai Tuhan, tanda-tanda heran, mengusir setan, segala macam. Ibu Bapak, pengalaman di masa lalu, kepenuhan Roh Kudus di masa lalu tidak menjadi jaminan untuk saat ini. Karena kepenuhan Roh Kudus di masa lalu, pengalaman-pengalaman spektakuler di masa lalu, bukan berarti hari ini kita aman, kita oke. Kenapa? Karena kalau enggak ada firman Tuhan yang bilang gini, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Enggak ada lagi firman Tuhan begini, nyala semua hai kamu pembuat kejahatan, karena sesungguhnya aku tidak mengenal engkau, sekalipun engkau bisa bernubuat mengusir setan demi namaku. Artinya semua orang-orang ini yang dikatakan firman Tuhan adalah orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, orang yang memiliki talenta dan karunia yang tajam di dalam Tuhan. Tetapi kenapa pada akhirnya Tuhan katakan, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Karena kalau kita lihat, ini adalah orang-orang yang disebut 5 gadis yang bodoh, yang tadinya memiliki api yang besar, kemudian padam. Kenapa? Tidak menjaga apinya, Ibu Bapak. Nah, apa yang perlu kita jaga pada hari-hari ini, Ibu Bapak? Yaitu biarkan apimu tetap menyala, dan jangan biarkan kamu mengalami suam-suam kuku. Di dalam Wahyu 3 ayat 14-17 dikatakan gini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ibu Bapak, ini adalah ciri-ciri orang-orang suam-suam kuku. Dia ngerasa bahwa dia kaya, tapi dia punya kekayaan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk diri dia sendiri. Bahkan orang yang begitu kaya, ya kan, orang yang begitu hebat, pakai pakaian yang indah, tapi kata Tuhan gini, engkau telanjang, engkau melarat. Jadi di mata Tuhan itu, Tuhan tidak melihat secara jasmani, tapi Tuhan melihat secara rohani. Ibu Bapak, pada hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami suam-suam kuku. Apa sih suam-suam kuku? Gini, Ibu Bapak. Ibu Bapak tuang satu gelas air panas, kemudian Ibu Bapak masukkan setengah gelas air dingin. Nah, itu yang namanya suam-suam kuku. Begitu juga secara rohani. Orang yang suam-suam kuku di dalam roh gini, Ibu Bapak. Di gereja main HP. Ya, mungkin Ibu Bapak gini, yang nggak pernah bawa firman nggak ngerti. Ya. Kalau kita orang-orang yang bicara biasa berdiri di atas mimbar, saya bisa lihat dari atas mimbar. Biasanya nih di setiap gereja, di dalam setiap persekutuan pasti ada. Begitu saya naik atas mimbar, ada tuh orang yang langsung gini, Ibu Bapak, tiba-tiba. Ya, kalau enggak langsung main HP gitu. Terus kita bisa ngelihat dari atas mimbar. Jadi seringkali jemaat gini ya, jemaat tuh nggak pernah tahu Bapak dan Ibu gembalanya tuh di atas mimbar bisa ngelihat. Tapi kalau kita berdiri di atas mimbar, kita bisa melihat jelas yang mana orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mana yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, orang-orang
Rupanya suam-suam kuku adalah anak-anak Tuhan yang dagingnya lebih kuat daripada rohnya. Dagingnya lebih kuat daripada rohnya. Masih cinta dunia, kompromi selalu banyak. Tidak ada penyangkalan diri. Nah, orang-orang seperti ini jangan mengharapkan pada waktu Tuhan Yesus datang, dia akan diangkat. Ibu Bapak, kita pasti akan berpikir gini, nanti aja deh kita masih siap-siapin nanti. Gak bisa seperti itu Ibu Bapak. Karena apa? Seperti gadis yang 5 gadis yang bodoh ini. Dikatakan gini kan, di ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Artinya buli-buli mereka yang satu adalah kosong, Ibu Bapak, kosong. Tapi kenapa dia tetap tenang? Karena apinya tetap masih nyala. Walaupun dia kosong, apinya tetap menyala. Tapi dia nggak tahu, apinya bakal padam. Begitu ada yang bilang mempelai datang, mulai pada bangun semua, siapkan pelita. Jadi pada waktu mereka membereskan pelita, mempelai itu belum datang nih, belum datang. Tapi baru bilangnya song-song lah, mempelai datang. Nah, Ibu Bapak, waktu ini, saat ini adalah seperti ini. Kalau Ibu Bapak lihat di YouTube, semua saya perhatikan. Semuanya berjaga-jagalah. Ini artinya ada suara yang berkata di dalam firman Tuhan, bangunlah mempelai datang, song-songlah dia. Ibu Bapak, pada waktu mereka bangun, mereka membereskan pelita, mereka baru sadar, waduh, buli-buli gua kosong nih. Pada waktu mereka kosong, mereka bilang apa kepada 5 gadis yang bijaksana? Kasih dong gua minyak dong sedikit tuh. Tapi gadis yang bijaksana bilang, nggak bisa. Karena nggak cukup buat saya dan buat kamu. Ibu Bapak bayangin ya, ini 5 gadis yang bijaksana ini bicara tentang orang yang benar-benar masuk kualitas sebagai orang yang akan menyambut mempelai. Ya, berarti orang yang kualitas untuk mengalami rapture dengan Tuhan, pengangkatan dengan Tuhan. Berarti mereka orang yang bijaksana, ada orang yang bermurah hati. Tetapi kenapa pada waktu diminta, dia tidak memberikan? Ibu Bapak harus sadar, ini bicara tentang bahwa keselamatan kita itu tidak tergantung kepada orang lain. Keselamatan kita adalah pribadi lepas pribadi. Kita nggak bisa loh anak-anak zaman sekarang ya. Saya ini banyak banget nih orang-orang yang saya layani konseling itu udah ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi teman baik nih, jadi teman baik. Nah seringkali kalau mereka punya masalah, mereka WA saya. Share, dukung doa gua dong. Karena kita udah jadi teman baik. Dukung doa gua dong. Nah, kadang mereka ada yang datang ke rumah. Mereka datang ke rumah, doain dong. Nah, mereka kenapa saya tahu banyak sekali yang datang ke rumah saya, mereka ngarepin saya berdoa dan saya dapat nubuatan untuk mereka. Bahkan ada ya kalau lagi doa saya suka lihat. Mereka rekam. Dan itu kepergok sama saya gitu ya. Ini ada apa ya pas saya lagi buka mata, saya ngeliat di tas dia tuh kok nyala-nyala. Rupanya dia bawa alat rekam. Ibu Bapak, kita udah nggak bisa lagi nih jadi orang Kristen seperti ini. Pada waktu kita punya masalah, kita bukan datang kepada Tuhan, kita cari kepada hamba Tuhan. Kita cari kepada pendoa, minta dukungan doa. Makanya saya suka dengar Debbie Basir, saya setuju banget dengan Debbie Basir. Nggak bisa zaman sekarang nih anak-anak Tuhan berharap minta dukungan doa. Sekarang kita mesti doa sendiri-sendiri. Kita harus nangis sendiri, andalkan lutut kita, andalkan air mata kita untuk mengejar mengetuk pintu surga. Karena nggak bisa Ibu Bapak. Kita ini jadi Kristen anak kecil. Kita harus punya bangkit kembali. Kita nggak bisa lagi suam-suam kuku. Kalau misalnya ibarat kata gini, suami belum bertobat, anak belum bertobat. Itu ada di tangan istri. Saya percaya sekali, doa orang benar itu punya kuasa. Karena itu Ibu Bapak. Hari-hari ini kita perlu apa? Perlu minyak. Minyak itu didapatkan gimana? Saudara harus menggedor pintu surga untuk saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus kembali. Karena kenapa? Jangan bawa pengalaman yang masa lalu untuk saudara tetap bertahan bahwa saudara bilang gini, saya udah dipenuhi Roh Kudus, saya udah bisa berbahasa roh. Orang bisa berbahasa roh tidak menjadi jaminan untuk kita masuk gereja. Kenapa? Berapa susahnya sih bahasa roh? Cuma karabata. Kalau orang udah biasa bisa bahasa roh, ya bangun tidur nggak bisa bicara seperti itu, tapi tidak punya kuasa. Bahasa roh tanpa api Roh Kudus tidak punya kuasa. Yang dibutuhkan pada hari-hari ini adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan supaya saudara, Ibu Bapak semua mendapatkan kembali api itu. Mendapatkan kembali minyak itu. Ibu Bapak, bahkan banyak sekali orang-orang yang bisa bahasa pada hari-hari ini tidak punya kuasa. Jadi batu sandungan. Bahkan ada teman-teman saya yang berkata gini, orang bisa berbahasa roh di gereja sebelum kebaktian mulai, cekakak cekikik, pendeta lagi khotbah, ya kan?
nonton itu, lihat-lihat HP segala. Begitu lagi doa, tangan gemetar-gemetar. Ini banyak sekali komentar-komentar seperti ini. Kita bukannya menjadi terang, kita menjadi batu sandungan. Tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang benar-benar punya apinya, hidup dia akan mengalami satu perubahan dalam Tuhan. Ibu bapak, saya punya kesaksian, nggak usah jauh-jauh deh, anak saya yang laki-laki. Mungkin saya dulu pernah cerita bagaimana saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu dari kecil nakal luar biasa. Udah setelah dia dewasa pun, waduh, ya kan. Udah pokoknya apa sih yang nggak benar ya udah dia lakukan itu semua. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami kepenuhan dengan Roh Kudus, hidup dia mulai berubah. Tetapi bukan sampai berubah di situ saja. Saya memonitor terus perkembangan anak-anak saya. Setelah dia menikah, saya udah nggak usah lagi monitor karena saya cuma cukup lihat dari jauh dan saya melihat pertumbuhan rohani mereka itu bagus-bagus sekali. Nah, ibu bapak, saya ingat sekali pada waktu dia mau menikah nih, anak saya Steven waktu dia mau menikah, kita kan sewa gedung ya, saya sewa gedung. Nah, pada waktu itu kira-kira sebulan lagi sebelum menikah, kita diundang untuk tes food di restoran itu. Nah, pada waktu itu kita ketemu lah sama satu ibu namanya Ibu Ita lah, kita sebut nama Ibu Ita. Nah, ini adalah tes food yang kedua. Jadi dia memang sudah kenal saya dan kenal anak saya. Jadi kita selalu datang berdua. Pada waktu kita datang berdua, itu kan kita lihat dulu gedungnya, ruangannya kita lihat sekali lagi, kita bicara gitu. Nah, memang saya perhatikan gini. Anak saya ini yang laki-laki ini selalu hormat kepada orang ya, kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang-orang yang kelihatan di dunia ya, sama tukang parkir aja juga anak saya tuh hormat banget kalau ngambil karcis parkir. Terima kasih, Pak, gitu kan. Pokoknya kadang saya sendiri sebagai mamanya gitu senang nih saya ngelihat seorang anak muda bisa seperti itu, menaruh hormat gitu kepada orang-orang, entah orang kaya, entah orang kecil. Nah, sampai pada waktu itu kita mesti masuk ke satu lift ya. Nah, pada waktu masuk ke satu lift itu anak saya tuh tahan pintu lift, terus dia bisa lagi nih, silakan Pak, silakan masuk. Nah, padahal pada waktu itu yang mau masuk tuh bukan orang besar. Yang saya lihat itu adalah petugas catering ya. Silakan masuk Pak, gitu ya kan. Nah, terus bahkan pada waktu dia mau keluar pun dia nggak keluar dulu, dia tahan pintu lift, terus dia kasih orang-orang keluar dulu, kemudian baru dia keluar. Nah, kemudian dari cara dia bicara sama si Ibu M ini gitu ya, dia tuh kayaknya orangnya gimana ya, anak saya tuh simpatik ya, saya ngeliatnya itu simpatik sekali ini anak. Nah, sampai satu hari anak saya mesti pulang dulu. Jadi dia pulang, saya terus dengan ibu ini di meja makan lagi tes food. Kemudian dia cerita gini sama saya, Bu, boleh nggak saya tanya sama ibu, gimana caranya mendidik Mas Steven? Kenapa ya Bu? Saya kaget nih. Kenapa ya Bu? Saya lihat Mas Steven tuh anak muda luar biasa ya Bu. Saya jarang loh Bu lihat seorang anak muda seperti Mas Steven. Terus dia bilang gini, cara tadi dia diri, dia sangat menghormati orang kecil, dia sangat menghormati orang tua. Gitu. Nah, terus saya cerita sama dia, kenapa Ibu bisa lihat seperti itu? Saya tanya. Ya karena anak saya tuh, saya punya pergumulan dengan anak saya Bu. Jadi dia ceritalah anak dia udah umur hampir 27 tahun, nggak mau kerja, kuliah juga nggak lulus, ya kan. Terus dia juga bingung harus bagaimana menghadapi anak ini. Nah, ibu ini bukan orang Kristen, adalah orang dari seberang. Kemudian saya cerita sama saya, ini adalah kesempatan saya untuk bersaksi, Ibu Bapak. Kemudian saya bilang, ibu tahu nggak? Kalau ibu tahu tentang anak saya, ibu akan kaget. Anak saya ini dulu nggak seperti ini. Anak saya pernah terlibat dengan ekstasi, pergaulan bebas. Ya kan? Wah, anak saya itu dulu udah ancur-ancuran, tidak naik kelas 2 kali. Nah, saya cerita bagaimana anak saya dari tidak naik kelas 2 kali sampai bisa menjadi juara kelas, juara umum di Cina, Ibu Bapak. Bahkan dia bisa dapat reward yang terbaik di akhir daripada sekolah dia. Waktu dia dengerin seperti itu, dia nangis. Bagaimana Ibu? Lah saya cerita dong. Yang bisa merubah anak saya ini adalah kuasa doa seorang mama. Ibu jangan pernah putus asa bahwa ibu merasa anak ibu sudah terlambat mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Terus dia bilang, Bu, bisa nggak Ibu doakan buat saya? Tapi jangan sampai ketahuan. Karena kenapa Bu? Di sekeliling kita ada CCTV. Jadi kita berdoalah pada waktu itu. Kita berdoa, tidak merem, tapi cukup kita berdoa saling pandang memandang. Nah, satu hal yang saya mau cerita kepada Ibu Bapak pada hari ini.
Kalau kita punya kuasa Roh Kudus, kita punya api, karakter yang buruk seperti apapun bisa berubah. Hari-hari ini Ibu Bapak, yang kita butuhkan, kita harus jadi terang, kita harus jadi garam, kita harus menyelesaikan tugas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Setiap orang dalam kehidupan anak-anak Tuhan punya target yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Target itu yang kita harus selesaikan sampai waktu Tuhan Yesus datang. Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah hamba-hamba Tuhan yang didapati telah menyelesaikan tugasnya pada waktu Tuhan datang. Ibu Bapak, setiap orang punya tugas yang berbeda-beda yang Tuhan kasih. Saya sebagai seorang anak Tuhan, Tuhan taruh beban di hati saya untuk apa? Untuk menjadi seorang pendoa, menjadi seorang pengkhotbah. Jadi Ibu Bapak, saya ngerasa panggilan saya bukan sebagai seorang pengkhotbah yang biasa-biasa. Saya tahu saya dibawa Tuhan untuk menjadi seorang pendobrak. Saya menjadi seorang yang membawa terobosan. Saya sadar sekali. Karena saya sadar itu yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kemana Tuhan bawa saya ke daerah, Tuhan bawa saya ke Amerika. Saya harus membawa api Tuhan. Karena itu saya sadar bahwa saya harus membawa api Tuhan. Setiap hari saya membangun roh saya. Dengan apa saya membangun roh saya? Saya dengar firman Tuhan. Kalau saya lagi masak anak saya di sini, ya kan? Saya terus dengar firman Tuhan. Di mobil, kita dengar apa? Pujian dan penyembahan. Bahkan kalau dimanapun, saya terus pakai bahasa roh saya. Peduli orang mau bicara apa. Tetapi saya merasakan, waktu saya membangun bahasa roh, pakai bahasa roh saya merasakan roh saya itu dibangkitkan. Roh saya itu dibangun. Ibu Bapak, saya percaya banyak di antara kita pada hari-hari ini dipakai Tuhan di dalam misi yang berbeda-beda. Mungkin ada orang-orang yang saat ini yang sedang mendengar khotbah-khotbah saya, ada ditaruh sama Tuhan untuk apa? Untuk anak-anak muda. Secara manusia Ibu Bapak, kita nggak pernah tahu apa yang mesti kita lakukan. Mungkin ada orang yang ditaruh di anak muda, bingung nih kita harus buat apa untuk anak-anak muda. Bahkan ada orang yang ditaruh di panti jompo untuk mengurus panti jompo, nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Bahkan ada anak-anak muda sekarang saat ini yang masih sekolah, ditaruh Tuhan, punya api yang menyala untuk melayani Tuhan. Tapi nggak tahu nih mesti apa yang mesti dilakukan. Ibu Bapak, kita memang tidak tahu, tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, dalam ketidaktahuan kita, Tuhan akan menuntun kita untuk kita menangkap apa sih visi yang dari Tuhan berikan. Ibu Bapak, waktu awal-awal saya kenal Tuhan, dan Tuhan menaruh saya dengan banyak penglihatan melalui teman-teman saya, melalui banyak nubuatan hamba Tuhan, dan Tuhan akhirnya berbicara banyak kepada saya. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan bawa ke bangsa-bangsa, Tuhan akan bawa kamu ke pulau-pulau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian-kesaksian hidup kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama-tama saya nggak nangkep, tapi mulai di dalam pertengahan perjalanan pelayanan saya mulai nangkep. Oh, rupa-rupanya memang Tuhan pakai hidup saya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, makanya saya nggak heran Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak yang udah kenal saya, bahkan Harvest Blessing udah ada beberapa kali mengundang saya, ada banyak kesaksian-kesaksian hidup saya yang saya bisa sampaikan. Dalam hidup saya dibentuk Tuhan banyak sekali, habis-habisan saya dibentuk. Dari kesehatan, dari ekonomi, dari suami, dari anak, dari segala macam hal, saya dibentuk. Tetapi karena saya mengerti bahwa Tuhan memanggil hidup saya sebagai seorang untuk dipakai testimoni saya, dipakai kesaksian hidup saya. Jadi setiap saya mengalami masalah dalam hidup saya mulai nangkep. Saya nggak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saya mengucap syukur di dalam setiap pembentukan saya. Dan saya boleh katakan kepada Ibu Bapak, di dalam setiap pembentukan saya melihat tangan Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan tolong saya, dan saya keluar jadi pemenang. Waktu saya keluar dari pemenang, kesaksian hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Bapak, kalau kita udah nangkep nih, kita udah ngerti visi yang Tuhan kasih dalam hidup kita tinggal ngikutin. Kita tahu hati-hatinya Tuhan, kita tahu apa Tuhan mau bawa kemana, kita udah tahu, tinggal kita ngikutin. Ibu Bapak, mungkin pada hari-hari ini ada banyak orang waktu dengar firman saya ini menangkap. Oh iya, saya harus tahu nih visi saya. Apa ya visi saya? Ibu Bapak nggak usah takut, jalanin aja. Caranya gimana Ibu Bapak jalanin? Bangun hubungan dengan Tuhan. Kobar-kobarkan api Roh Kudus di dalam Ibu Bapak. Pada waktu api Roh Kudus ada itu menyala-nyala, minyak di dalam buli-buli Ibu Bapak itu terisi penuh. Maka Ibu Bapak akan lihat, satu pintu dibukakan, satu pintu dibukakan, satu pintu dibukakan. Dulu saya nggak ngerti.
Tuhan akan katakan bahwa saya akan melayani banyak orang. Tuhan akan memberikan saya hikmat di dalam karunia-karunia baru. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada saya karunia pengajaran. Lah, saya sekolah Alkitab aja kagak, ya kan? Saya kuliah juga kagak, ya kan? Saya menikah masih muda. Tapi Ibu Bapak lihat. Hikmat dunia itu terbatas. Tetapi hikmat Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ibu Bapak yang datang konseling pada saya itu bukan orang bodoh. Kebanyakan dokter randes, insinyur, suami istri datang. Tapi saya bisa melayani mereka. Bukan karena saya pintar, tetapi kepintaran dari Tuhan itu yang memenuhi setiap anak-anak Tuhan. Ibu Bapak, jalanin aja apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Biar nanti Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi sampai nanti waktu Tuhan datang, Ibu Bapak didapati sebagai hamba yang setia. Satu hal lagi yang saya ingatkan kepada Ibu Bapak. Jangan padamkan roh. Jadi kalau Roh Kudus bilang gini, belok ke kanan, Ibu Bapak belok ke kanan, jangan gini. Nanti aja deh. Lagi tanggung nih, nanti aja. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, Roh Kudus akan mundur. Roh Kudus akan mundur dan Roh Kudus akan menjauh. Roh Kudus nggak akan tinggalin kita. Tetapi Roh Kudus tidak lagi punya kuasa atas kehidupan kita. Nah, mulai hari ini, coba bangkitkan kembali. Kalau Roh Kudus katakan beri, Ibu Bapak jangan mikir, aduh duit segini masa diberi. Beri aja Ibu Bapak. Karena saya ngalamin hal juga seperti ini. Saya punya kesaksian nih di sini ya. Saya punya kesaksian. Secara manusia Ibu Bapak tahu, saya ini tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Saya sebagai hamba Tuhan, full time saya melayani Tuhan. Tapi Ibu Bapak tahu, pelayanan saya banyak kan. Saya tidak diberikan PK ya, saya tidak diberikan. Buat saya itu tidak masalah. Karena saya sudah belajar dengan Tuhan. Waktu saya tulus melayani Tuhan, Tuhan bukakan saya pintu-pintu, berkat-berkat langit yang terbuka buat saya dari segala macam cara. Pada waktu saya di sini, sempat juga nih secara manusia, saya khawatir. Waduh, rekening saya dalam rupiah udah hampir habis. Sudah hampir habis. Kemudian, saya cuma belajar bersyukur sama Tuhan. Saya bilang gini, saya percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saya, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan bisa memberkati saya dengan cara-cara yang ajaib. Biasanya ada orang yang selalu memberkati saya. Saya tahu ada satu orang yang sering kali memberkati saya dengan begitu baik dia mengasihi saya. Tapi selama saya di Amerika itu terhenti. Tapi saya percaya kalau orang bisa memberkati saya, berarti orang itu dijamah Tuhan. Betul kan? Nah, bukan karena orang itu baik sama saya, bukan. Tuhan menjamah hati dia untuk bisa memberkati saya. Tetapi saya percaya Nabi Elia bisa dipelihara di Sungai Kerit kan? Ya, setiap hari, setiap pagi dan petang datang burung-burung gagak. Diceritakan satu burung gagak, tapi burung-burung gagak, artinya banyak burung gagak yang datang, herannya di setiap pagi dan petang di tempat lokasi yang sama, burung itu bisa jatuhin itu ya roti sama dagingnya. Bingung kan? Aneh banget kan? Nah, jadi saya punya prinsip begini. Selagi pun saya di Amerika, selagi pun saya di Indonesia, saya percaya rupiah saya akan tetap ada, dolar saya juga akan tetap ada. Terus terang saya bawa dolar saya tidak banyak. Nah, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau siapa nih yang Tuhan membuat mukjizat untuk saya bisa memberkati saya, untuk saya punya kebutuhan dolar saya. Berarti kalau dari Indonesia untuk memberkati saya dolar, bagaimana caranya? Kecuali dia kirim barang dolar yang gede buat saya, dia kirim melalui bank gitu. Tapi Ibu Bapak tahu, Tuhan kita itu tidak terbatas. Makanya saya katakan kepada Ibu Bapak pada hari ini, jangan takut, percaya sekalipun kelihatannya udah nggak bisa bekerja, tapi Tuhan tetap memelihara kita seperti Tuhan memelihara Nabi Elia. Satu hari saya lagi, Tuhan ingetin saya, buka rekening saya. Saya buka rekening saya, Ibu Bapak. Saya kaget loh. Ada satu nama, itu customer saya. Customer jahit, coba bayangin. Dia transfer saya nilainya cukup besar, Ibu Bapak. Kemudian saya pikir nih, takutnya dia salah transfer nih ya. Karena dia kan memang tahu rekening saya, karena dia bikin baju sama saya. Saya tanya gini, Bu, Ibu ada transfer saya. Oh iya Shirley, saya transferkan. Buat apa ya? Itu, saya diingetin Tuhan untuk berkatin kamu. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Bu ya. Aduh terima kasih ya Bu. Ini jawaban doa. Saya cerita kesaksian saya gitu ya kan. Nah, di sini Ibu Bapak, saya tahu banget. Tuhan itu bisa pakai cara yang berbeda. Nah sekarang kita tentang dolar nih, tentang dolar. Dolar saya hampir habis ya. Saya kan doa sama Tuhan. Tuhan kasih saya dolar. Saya nggak pernah mikir ya Ibu Bapak, saya melayani di gereja di sini supaya saya dapat PK dolar. Tapi Ibu Bapak tahu. Saya melayani murni. Habis saya pelayanan, ada orang kasih saya dolar. Ibu Bapak lihat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau memang Tuhan menetapkan Ibu Bapak untuk melayani Tuhan, layanin aja.
Nggak usah mikir-mikir. Kalau Tuhan bilang beri aja. Kenapa Ibu Bapak satu hal yang saya perlu katakan pada hari ini? Kenapa saya selalu melihat kalau Ibu Bapak dengar cerita saya tentang memberi dan mendapatkan? Kenapa saya selalu bisa mendapatkan mujizat Tuhan dapat di orang bisa memberkati saya? Karena saya juga memberkati orang dalam kekurangan saya. Saya dalam keadaan kekurangan saya, Gojek datang semua. Itu uang saya tukerin dengan 100.000. Waktu awal-awal COVID, Ibu Bapak. Setiap Gojek datang kasih 100.000. Enggak 10.000, saya kasih 100.000. Ibu Bapak tahu nggak, kali Ibu Bapak melihat nominal rekening saya di bank Ibu Bapak tuh kaget. Tapi saya berani memberi, anak-anak saya semua berani memberi. Karena itu, makanya saya melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saya. Bahkan pernah saya dapat dikasih sama Tuhan melalui orang, dikasih cuma 5 juta. Tapi pada waktu itu Tuhan katakan, beri itu semua. Saya beri itu semua. Saya nggak pernah mikir-mikir, tapi setelah saya memberi, Tuhan kembalikan itu semua. Nah, Ibu Bapak, perlu saya kasih garis bawahi dari kesaksian saya. Kenapa saya berani seperti ini? Karena saya hidup di dalam Roh. Karena saya hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita tidak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka logika kita nggak akan jalan. Kalkulator kita akan jalan. Kalau kita kasih sini belum bayar uang sekolah, belum bayar buat cicilan rumah, buat cicilan motor, belum ini, kita nggak akan berani. Tapi waktu kita hidup dengan tuntunan Tuhan, waktu kita hidup di dalam Roh kita, dalam kepenuhan Roh Kudus, kalkulasi kita akan mati. Tapi kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Bu Shirley untuk firman-Nya. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan buat sharing firman yang kami dengar. Biarlah menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kami sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau terlebih lagi untuk berjaga-jaga dalam situasi seperti ini, biar roh kami tidak pernah padam, karena melalui firman-Mu tadi kami diingatkan supaya kami senantiasa berjaga-jaga. Kedatangan-Mu tidak ada yang tahu, siapapun di muka bumi tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kami berjaga-jaga, ketika Engkau datang, kami sudah siap sedia, sehingga kami boleh dibawa bersama dengan Engkau di kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bu Shirley, yang saat ini ada di Amerika, berkati keluarganya, kebutuhannya, pelayanannya, biar Tuhan terus tambah-tambahkan dengan urapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengar beberapa pengumuman. Silakan Lukas. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa malam online setiap hari Senin, untuk Senin depan tanggal 21 Maret 2022 jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Bapak David Lee. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Untuk ibadah raya online setiap hari Rabu depan tanggal 23 Maret 2022 jam 7 malam bersama Pastor Yeskiel. Mari hadir, alami jamahan dan hadirat Tuhan yang ajaib. Ucapan terima kasih kepada Ibu Shirley Santosa, kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakannya. Tuhan memberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Nanti setelah doa penutup, Anda yang mau didoakan, yang betul-betul urgent atau yang penting saja ya. Nanti supaya Bu Shirley tidak terlalu lama ada di Zoom. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa malam hari ini. Engkau begitu
hebat, ajaib Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana dan pekerjaan-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Terlebih setiap panggilan dalam hidup kami, Tuhan genapi satu persatu. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai dan membukakan mindset hidupmu, menambah api Roh Kudus dalam hidupmu supaya terus bernyala-nyala dimanapun engkau berada. Biar di sana engkau boleh menjalin komunikasi bersama dengan Tuhan, dan engkau akan percaya pengenalan kita akan Tuhan akan lebih ajaib, akan lebih heran lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Biar setiap tangan yang diangkat, terimalah berkat itu, termasuk kesembuhan, kelimpahan, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan, ada atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.